Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fitriani dengan NIM 2305676012. Saya berasal dari kelas A angkatan 2023, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mereview mata kuliah kritik sastra, yakni materi dari kelompok 7 mengenai kritik sastra ekologi. Berikut paparannya. Filosofi ekokritik sastra. Definisi ekokritik dalam studi sastra yang mengeksplorasi hubungan antara manusia dengan lingkungan, dengan alam dalam karya sastra. Menurut Gray Gara tahun 2004, bahwa menekankan refleksi cerminan sastra terhadap lingkungannya. Nah, ini bisa berupa pencemaran hutan, bencana, perumahan, binatang, dan juga bumi, dengan dibawahi dengan teori ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ekokritik sastra adalah sebuah kajian yang menganalisis sastra dengan menyoroti dari sudut pandang lingkungan. Kajian ini membawa krisis lingkungan yang tidak hanya dengan masalah teknis, ilmiah, atau politik, tetapi juga persoalan budaya dalam sastra. Istilah ekokritik berasal dari kata ekokritism atau gabungan dari kata ekologi atau ilmu tentang hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya, dan kritism atau kritik atau penilaiannya terhadap karya sastra. Sebuah pendekatan kritis yang mengkaji hubungan antara sastra dan juga lingkungan, di mana teori ini berusaha untuk memahami lebih dalam bagaimana teks sastra mempresentasikan, merespons, mempengaruhi lingkungan, alam, serta bagaimana kita sebagai alam serta bagaimana kita sebagai pembaca untuk berinteraksi dengan alam melalui teks-teks tersebut. Adapun pengalaman dalam ekokritik sastra, di mana mencakup aspek Adapun pemahaman dalam ekokritik sastra, yang mana ada mencakup 5 aspek mengenai representasi alam, yang kedua interaksi manusia dengan alam, lalu yang ketiga etika lingkungan, yang keempat ada dampak lingkungan, lalu yang kelima adalah pengalaman estetika. Lalu bagaimana cara kerja teori kritik sastra ekologi? Yang pertama ada refleksi lingkungan, di mana dalam ekokritik sastra dipandang sebagai cerminan dan dari lingkungan alam sekitar, baik itu lingkungan yang nyata maupun imajiner. Lalu yang kedua adalah hubungan simbiosis. Ini merupakan ekosistem sastra yang memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Penulis sastra hidup dan berkarya dalam lingkungan tertentu, dan pengalaman mereka terhadap lingkungan tersebut seringkali tercermin dalam karya mereka. Jadi alam itu dimasukkan atau dicerminkan dalam karya sastra, baik puisi, cerpen, gitu. Itu ada penggunaan teori sastra dan ekologi. Teori kritik menggabungkan analisis sastra dengan teori ekologi untuk mengkaji bagaimana hubungan antara manusia dan lingkungan dipresentasikan dalam teks sastra. Teori ini digunakan untuk menganalisis elemen-elemen sastra seperti plot, karakter, simbol, dan juga teori ekologi ini membantu memahami konteks ekologis yang mendasari representasi tersebut. Lalu yang keempat ada analisis karya sastra. Dalam ekokritik, analisis karya sastra ini mengeksplorasi bagaimana alam dan juga lingkungan digambarkan dan diperlakukan di dalam teks sastra. Hal ini untuk meliputi analisis penggunaan metafora, majas, karakterisasi alam sebagai entitas aktif atau peran lingkungan untuk membentuk plot cerita. Nah, jadi tujuan dari ekokritik sastra adalah mengungkapkan peran lingkungan dalam karya sastra. Yang kedua, menganalisis pesan ekologis yang terkandung dalam teks sastra. Lalu yang ketiga, membangun kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan melalui sastra. Lalu tujuan utama dengan adanya teori kritik sastra ekologi ini adalah membangun kesadaran untuk membantu membaca, memahami bagaimana pentingnya menjaga lingkungan. Lalu yang kedua, mendorong tindakan nyata, memotivasi pembaca untuk lebih aktif dalam pelestarian lingkungan lewat karya sastra. Sekian paparan dari materi dan review dari kelompok 7. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.